Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wagi Dimangkidi. Saya di sini akan menjelaskan tentang Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan terhadap program komputer. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk menyebarluaskan, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang yang telah berlaku. Hak cipta yang dimaksud dalam undang-undang ini terdiri atas hak ekonomi dan moral, yang dimana saling terhubung satu antar lainnya. Poin penting yang berkaitan dengan hak cipta. Yang pertama, pengertian pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta. Pencipta, orang yang melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuannya. Jadi pencipta itu orang yang membuat atau menciptakan suatu karya dari hasil kemampuan orang itu sendiri. Seperti contohnya musisi membuat suatu ciptaan yang berupa lagu, dan penulis menciptakan sebuah karya yang berupa puisi atau cerpen. Yang kedua, ciptaan. Ciptaan adalah hasil karya yang diciptakan oleh pencipta yang berupa tulisan atau suara atau juga gambar. Yang terakhir, pemegang hak cipta. Pencipta sebagai pemilik hak atau pihak yang menerima hak. Jadi pemegang hak cipta itu adalah orang yang membuat karya tersebut atau orang yang telah dipercayai oleh pemilik atau pencipta ciptaan tersebut. Yang kedua, fungsi dan sifat hak cipta. Pada bagian ini, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak karena hak cipta beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal perwarisannya, hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia maka akan menjadi milik ahli waris, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali hak itu diperoleh dengan cara melawan hukum. Yang ketiga, hak cipta atas ciptaan penciptanya yang tidak diketahui. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Untuk memperbanyak atau mengumbar tersebut, orang yang bukan asli warga negara Indonesia harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait. Yang keempat, jenis ciptaan yang dilindungi. Dalam Undang-Undang Dasar, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang di dalamnya berisi tentang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang keempat, beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta. Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Kedua, peraturan perundang-undangan. Ketiga, pidato kenegaraan pejabat pemerintahan. Empat, pengutusan pengadilan dan penetapan hukum. Yang terakhir, beberapa hal yang tidak dianggap hak cipta. Pertama, memperbanyak lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Yang kedua, memperbanyak segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak atas nama pemerintah kecuali hak cipta itu dinyatakan dilindungi. Yang ketiga, pengembalian berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari instansi atau lembaga penyiaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.